Terima kasih untuk pertemuan kita. Sebelum kita mulai pertemuan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami pada saat ini. Pada surga pada saat ini kami lakukan proses pembelajaran menjadi kami, dan Tuhan yang berkati dan melindungi sehingga pembelajaran ini bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, jaga kehendak masih kehidupan kami. Amin. Amin. Oke, saya sebelum mulai ini, saya minta dulu nanti kesediaan. Siapa yang punya teman sakit di rumah sakit sekarang? Rumah sakit Royal Prima. Dari tingkat kita. Siapa temannya itu? Laki-laki. Teman laki-lakinya siapa? Siapa? Nanti habis ini tinggal dulu sama saya. Jadi sekali lagi kalau kalian sakit di rumah sakit, beri contoh yang baik. Saya dapat WA atau demi bukan. Tinggal nanti ya. Oke, tema kita hari ini ialah perkunjungan rumah tangga. Ini tema yang menarik, yang bisa nanti kalian pilih menjadi salah satu bagian dari CP kalian. Kalau CP1 itu masih berbau observasi. Kalian dari mana? Kalian dari mana? Hah? Ya, masih observasi. Artinya ini bicara apa yang kalian lihat di lapangan. Dan untuk CP1 belum diwajibkan untuk berkhotbah. Kalaupun nanti disuruh kalian untuk berkhotbah, katakan sama pendeta resoknya atau pendeta atau siapapun di situ, kami masih semester 4, mau semester 5. Orang yang berkhotbah itu ialah orang yang sudah selesai homiletika 1 dan 2 dan selesai tafsir. Jangan nanti kalian sok anggar jago mau berkhotbah nanti di sebuah jemaat ya. Ini observasi. Berarti observasi itu kalian datang ke sebuah tempat, melihat, menganalisa, mencatat, lalu berefleksi dari situ. Salah satu yang akan kalian lihat ialah perkunjungan rumah tangga. Kalian mungkin sudah terima pembekalan-pembekalan yang lain, tapi kali ini kita akan bahas perkunjungan rumah tangga. Apa yang kalian harus observasi di perkunjungan rumah tangga, sehingga nanti ketika kalian melihat pendeta berkunjung, lalu atau kalian yang berkunjung disuruh, kalian sudah tahu bagaimana caranya. Lalu apa yang harus dipersiapkan, sehingga tidak pergi tanpa modal, tanpa bekal. Tapi kalian sudah punya pemahaman apa itu perkunjungan rumah tangga, sehingga tidak menduga, tidak asal melakukan. Nah, saya membuat materi ini dari bukunya, dan teori yang saya gunakan juga ialah teori dari Giemer. Nanti kalau kalian baca buku seri pembinaan jemaat kunjungan rumah tangga, bukunya kuning itu agak panjang, lihat di perpustakaan. Di sini kita akan melihat bagaimana teori ini sangat menolong saudara untuk berkunjung ke rumah tangga. Menurut dia, Zimmer ya, kunjungan rumah tangga itu jauh lebih penting daripada menghadiri rapat
atau sermon majelis atau pertemuan panitia misalnya. Mengapa? Menurut dia karena perkunjungan rumah tangga itu adalah tugas yang cukup berat, lebih berat daripada memimpin rapat. Karena itu dia memilih berkunjung ke rumah tangga itu jauh lebih penting. Nah, ini yang menurut dia, makanya perkunjungan rumah tangga itu sangat penting. Karena perkunjungan rumah tangga itu bagian dari penggembalaan. Sebentar, saya ada masalah. Ya, benar. Oke. Itu bagian dari penggembalaan. Kalau rapat itu bukan bagian dari penggembalaan, itu penataan gereja. Yesus tidak, kalau kita lihat ya dalam pelayanannya, tidak begitu menonjol dalam memimpin rapat. Tidak ada rapat kali itu. Tapi dia lebih fokus pada penggembalaan. Dia pergi ke daerah-daerah untuk menggembalakan jemaat. Dari hari ke hari dia juga bertugas untuk menjaga dan memelihara jemaat satu demi satu. Nah, karenanya menurut Rimmer tadi, kunjungan rumah tangga sangat penting. Maka hari ini dalam CP1 ini kita akan belajar bagaimana kunjungan rumah tangga ini kita pahami dulu, baru nanti kita laksanakan. Dalam kunjungan rumah tangga kita harus melihat bahwa Yesus memelihara dan melindungi jemaatnya di bumi. Melalui kitalah yang melanjutkan tugas memelihara ini dan melindungi. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak piatu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus akan datang memimpin dan memelihara kamu. Nah, sehingga kunjungan rumah tangga itu menurut Rimmer adalah memiliki peran untuk memberikan pelayanan minimal 3. Pertama, memberitakan firman. Yang kedua, mengajarkan ajaran firman, didache. Yang ketiga, menasihati, menghibur dengan firman atau paraklesis. Jadi ke rumah, didache, paraklesis. Itulah kunjungan rumah tangga. Jadi kalau datang kita ke rumah tangga, di situ ada kerukma, memberikan firman, ada didache, pengajaran, ada paraklesis, penghiburan. Jadi jangan nanti pergi kalian ke rumah hanya ngobrol ngarol ngidul, tidak tentu arah dan tujuan. Mulai datang berjam-jam, bisa 1 hari tapi tidak punya tujuan. Tidak ada kerukma, tidak ada didache, tidak ada paraklesis.
Nah, kunjungan rumah tangga sebagai paraklesis atau penghiburan atau menasihati memanggil kita secara khusus untuk berbicara dengan dia itu jemaat. Siapapun nanti yang kita kunjungi itu, kita berbicara dengan dia. Artinya, kita memanggil mereka tersendiri. Walaupun pergi ke rumah itu, tapi tidak semua kita ajak bercakap-cakap, berbincang. Mungkin ibunya, atau bapaknya, atau anaknya, atau siapalah yang mau hendak kita tolong di rumah tangga itu. Tidak semua, tapi kita ajak. Kalau misalnya inilah rumah, kalian siapkan di mana tempat duduk kalian untuk berbincang dengan dia. Jadi jangan berbincang di depan halayak ramai untuk memberi nasihat misalnya. Dia kan merasa tersinggung. Itu yang kita lihat. Artinya, kalau kita panggil dia secara pribadi, kita hendak menyelamatkan dia secara pribadi. Jadi tidak secara massal kita mau berbincang. Kalaupun ada 2-3 orang, baiklah 2-3 orang, tapi jangan terlampau banyak. Kalau terlampau banyak berbincang kunjungan rumah tangga, hasilnya tidak maksimal. Tidak tidak mengena. Mengapa harus satu orang? Karena dalam perjanjian lama, kalau kita cek nanti, pengajaran, nasihat, atau paraklesis itu personal. Kita lihatlah misalnya Nathan, ketika menasihati Daud, dia datang secara personal. Lalu Daud bertobat. Tidak hanya Nathan, Yeremia, Yesaya juga, ketika mau menghibur Raja Hizkia, itu personal. Dia tidak undang semua pegawai istana untuk menghibur Raja Hizkia. Tidak. Yeremia juga begitu. Ketika berbicara dengan Raja Zedekia, dia personal. Artinya dalam perjanjian lama, pembinaan satu anggota berguna untuk pembinaan jemaat seluruh. Jadi kalau kita sudah berbincang sama satu orang, itu nanti akan punya pengaruh kepada semua yang ada di rumah ini. Kalau kita sudah bicara dengan suaminya atau istrinya, itu akan berdampak. Daripada kepada semua, tapi tidak ada dampak. Di dalam perjanjian baru pun nanti begitu. Satu orang. Yesus ketika membuat perumpamaan tentang domba yang 100 itu, lalu ada satu yang hilang, yang dia cari 99 atau yang satu? Satu. Jadi penting bagi dia menggembalakan satu orang yang tersesat. Karena 99 orang itu sudah dijamin tidak akan tersesat. Itu nanti bisa kalian baca dalam Lukas 15. Mengapa satu orang? Kalau tadi perumpamaan yang 100 orang, 100 ekor itu, lalu satu ekor yang dia kejar, dia cari, itu menggambarkan bahwa tidak satu pun yang dikehendaki Tuhan binasa. Tapi walaupun satu orang, dia dapatkan yang tersesat itu, lalu semua memperoleh kehidupan yang kekal. Itu nanti dalam perjanjian baru. Jadi seorang demi seorang itu penting dalam perkunjungan rumah tangga. Nanti jangan berambisi kalau kunjungan rumah tangga banyak-banyak. Nggak usah. Tapi buatlah janji. Amang, Bapak, Bu, Nande, Bapak, saya mau ke rumah. Ngapain? Ngobrol-ngobrol. Itu aja. Jangan ngapain? Mau berkhotbah. Supaya kau bertobat. Ditolaknya itu. Sibuk dia itu. Saya ke ladang lah, saya ke sini ada begini-begini. Bilang aja ngobrol. Gitu kan.
Kalau dia suka minum tua kita bilang kan. Abang bisa minum tua kata bisa. Tapi kau jangan mabuk, biarkan dia mabuk. Supaya ngomong kalian sampai sambil minum tua. Tapi personal. Biar nyampe pesannya. Jadi jangan nanti sambil minum tua berdosa Abang berdasarkan Matius 5 ayat 5. Ditolak kalian. Tak jadilah nggak jadi. Atau dia memancing. Aku nggak bisa Bang, memancing aku. Hari Minggu nggak boleh mancing. Ya dia makin tidak mau ke gereja. Kalau dia mancing, aja mancing. Walaupun kau nggak suka mancing. Pura-pura gini aja terus. Tapi atur timingnya, kapan mulai ngomong. Nanti lah di bawah kita akan bicara. Lalu kunjungan rumah tangga itu harus penuh kasih. Ada cinta kasih. Jadi jangan nanti kalian datang mengunjungi itu penuh dendam. Awas kau biar kuajari kau. Enggak bisa. Enggak nyambung nanti. Enggak kena. Harus ada kasih. Kita hendak menyelamatkan dia. Sama seperti Yesus tadi. Dia mencari domba yang sesat itu untuk menyelamatkan. Bukan untuk pamer Yesus. Bukan. Tapi dengan cintanya yang mendalam. Supaya jangan mati yang seekor ini. Supaya dia beroleh keselamatan. Karena kasih akan anggota-anggota jemaat itulah, maka kita mengunjungi mereka. Jadi nanti kalian kan 3 bulan. Gak mungkin semua jemaat kalian kunjungi kan. Gak mungkin itu. Makanya kalau saya dulu menerima CP, ketika saya pendekar resort, ada 3 bulan ya, itu saya atur waktunya. Minggu pertama saya beri mereka kesempatan untuk mengenal daerah. Lalu setelah habis 1 minggu saya undang ke rumah, lalu saya tanya berapa masjid di daerah ini. Bingung dia, nggak tahu Pak. Berapa gereja di sekitar ini, nggak tahu. Berapa rumah sakit. Baru bagaimana jalan menuju gereja di KPA. Dari mana saja. Ini perlu pengenalan. Kalian kan observasi. Jangan nanti sampai di sana langsung tidur atau langsung cari. Kalau laki-laki cari cewek. Kalau cewek cari cowok. Jangan. Abaikan itu. Tapi kenalilah daerah pelayanan. Ini nanti perlu sama kalian. Kalau sudah jadi pendeta, supaya kau punya power di daerah itu, kau kuasai daerah itu. Lalu mereka bilang, tidak tahu Pak. Maka saya kasih lagi 3 hari lagi untuk menguasai daerah itu. Setelah 3 hari saya panggil. Sudah tahu dia jumlah masjid berapa, jumlah gereja berapa, jalan menuju ke KPA dia tahu. Baru saya bilang, Anda lolos adaptasi mungkin. Baru berikutnya, kita ajari dia bagaimana melihat pelayanan. Apakah pelayanan mimbar, pelayanan kunjungan rumah tangga, atau pelayanan kategorial. Dia melihat. Observasi namanya. Bagaimana pelaksanaan kunjungan rumah tangga saya bawa. Lalu habis itu, besoknya mereka yang melakukan. Baru besoknya saya evaluasi. Selama 3 bulan. Tapi saya jarang menemukan pendeta seperti itu sekarang di lapangan. Nanti kalian diterima di sana sebagai pembantu. Membantu membuat sermon, membantu berkhotbah, gitu. Membantu mengajar sekolah minggu, membantu menyetel rumah dan sebagainya. Siaplah kalian di sini. Makanya di awal nanti sampaikan bahwa kalian bukan calon pendeta. Kalian adalah mahasiswa STT di Saudi Medan yang sedang belajar di lapangan. Jadi kalian mahasiswa. Kalau di kampus lain ini kayak KKN. KKN, tapi satu-satu orang di setiap jemaat. Kalau KKN dari universitas kan rame-rame ya. 30 orang, 50 orang di satu desa. Tapi kita enggak. 1
orang satu desa. Jadi kalian public figure. Datang Capen nanti kalian divisi sebut. Padahal semester 5 kan. Terima aja lah, jangan bilang aku nggak Capen aku. Habis pembahasan tentang itu nanti. Nggak usah, terima aja lah. Amang katanya, ya. Inang, ya. Apalagi Nora katanya, ya. Apalah, terima aja. Jadi jangan dibahas gitu. Apapun kalian di panggung, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengobservasi. Kalau kalian pilih nanti kunjungan rumah tangga. Nah, pergi ke rumah-rumah. Di manakah kunjungan rumah tangga? Ya di rumah. Jangan nanti pergi kunjungan rumah tangga di mana? Di kafe katanya. Itu tamasya, piknik atau ngobrol. Harus di rumah. Mengapa di rumah? Supaya kalian tahu situasinya. Bagaimana rumahnya, bagaimana tangganya. Kan sekarang banyak rumah tangga Kristen bukan rumah tangga. Rumah tangga itu ya rumah yang bertangga, itu artinya ada tahapan untuk bahagia. Kalau mau menikah, ada jenjang pranikah, menikah, adat, baru satu rumah, punya anak, menyekolahkan anak, menikahkan anak, itu kan tangga. Namanya rumah tangga. Tapi banyak rumah tangga Kristen sekarang bukan lagi rumah tangga, tapi rumah duka. Karena setiap hari perang Ukraina, Rusia. Pokoknya nama-nama kebun binatang berkeluaran lah. Jadi anak-anak pun takut di rumah itu. Akhirnya dia pergi ke kafe, dugem. Makanya di rumah tangga itu kalian mau lihat di mana rumah itu, penataannya, bagaimana isi rumahnya, bagaimana rumah tangganya. Itu yang kalian lihat. Kalau nanti dia apa di kafe kan kalian nggak lihat rumah tangganya, sehingga tidak tahu ngobrolnya ngobrol apa, topiknya topik apa. Jadi ya harus di rumah. Nah, baru sifat kunjungan itu ada 4. Yang pertama itu hiburan. Ini bagi orang yang berduka, bersedih, ada kecelakaan, mungkin gagal, patah hati, patah cinta, perlu dihibur. Nanti ayat-ayat pun ada kan, ayat hiburan. Jangan nanti ke rumah duka, kalian buat kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Orang yang berduka pun masa kali hidung agung 3 ayat 3. Orang baru kecelakaan, orang baru gagal ujian atau kematian, dia buat hidung agung 3 ayat 3. Ya harus disesuaikan. Lalu yang kedua, nasihat. Kalau ada dia melakukan pelanggaran, kejahatan, dia mungkin bolos dari sekolah, atau dia merokok. Di kampus ini enggak ada yang merokok ya. Katanya kan. Katanya. Tapi kemarin terciduk. Ada yang terciduk itu. Ada di antara kalian yang terciduk di sini. Merokok. Nanti katanya itu akan dibawa ke rapat dosen. Enggak tahu nanti apa hukuman bagi mereka yang terciduk itu. Ini kawasan bebas rokok. Sampai ke kantin pun sebenarnya tak boleh merokok. Tapi saya ke kantin, pas saya datang, ya Pak, siapa? Ya, dia pikir kita anak SD ya. Kemarin juga pernah saya ke kamar mandi sana, ada yang merokok kamar mandi. Pergi di kamar mandi nggak tahan juga. Baru keluar dia. Pas saya ke sana masih borong. Lalu saya sampaikan di kelas, siapa yang merokok? Tapi nggak ada yang mengaku. Nggak apa-apa. Bermain-main aja lah dengan api. Nanti kau terbakar juga. Gitu ya. Merokok itu carilah, kalaupun harus terpaksa merokok, carilah tempat yang Anda nyaman merokok. Di kampus ini tidak nyaman.
Karena banyak masalah jika di sini merokok. Bukan pietis kita, tapi perlu juga menjaga kesehatan umat. Makanya saya benci melihat orang yang merokok di angkot. Sudah kecil ruangannya, mulutnya pun itu manusia yang tak berotak. Kamar mandi pun sudah kecil ruangannya. Mungkin bau tehnya pun bisa. Orang bodoh. Masa bau tai pun. Gila. Kalau di rumah makan, kalau ada bau kamar mandi, bau rokok, langsung saya bilang sama manajernya, tolong tulis di kamar mandi, dilarang merokok di kamar mandi. Baunya bukan main. Kalau ada merokok di sampingku, pulang ke rumah saya ganti baju. Karena bau rokok dari baju tidak bisa hilang. Selain dicuci. Dari baju aja susah keluar, apalagi dari paru-parumu. Kalau ingin mau hidup enak di masa depan, hiduplah sulit sekarang. Artinya menahan diri jangan merokok. Supaya ketika kau berumur 60 tahun, tidak. Tahanlah nafsumu sekarang. Kalau sudah kau tahan nafsumu sekarang, nanti kau berumur 70 tahun lagi. Nanti. Segar. Wajahnya segar. Karena apa? Kau tidak merusak sekarang tubuh. Itu. Yang ketiga adalah syukur. Biasanya ini kesembuhan, baru pulang dari rumah sakit, baru lahiran anak yang ketujuh. Biasanya kalau ketujuh nggak ada lagi syukuran ya. Pertama biasanya syukuran kan. Kalau ketujuh udah biasa katanya. Lulus ujian, berhasil, oh ini syukur. Kemudian ada pimpinan. Pimpinan ini wejangan, hikmat. Ini bila ada perkawinan, sidi, baptisan. Ini pimpinan, arahan. Ya, supaya jangan yang sidi itu hanya menerima lembar sidi, baptisan hanya terima kertas baptisan tapi dikerjakan. Atau menikah, ya hanya legalitas menikah. Tapi tidak melakukan tugasnya sebagai suami dan istri. Ini sifat kunjungan. Kemudian di mana dibahas kunjungan rumah tangga? Nanti kalau kalian nanti memilih kunjungan rumah tangga, jangan langsung. Tetapi bicarakanlah di seremoni. Apapun namanya, seremoni atau persiapanlah. Sampaikan kepada pendeta Rasul, mentor. Jangan terjun langsung ke lapangan. Nanti dipikir pendeta kalian cari muka ke jemaat. Padahal jemaat yang kalian kunjungi itu musuh pendeta kan. Kan ada musuh-musuh pendeta ini. Biasanya orang-orang vokal itu biasanya musuh-musuh pendeta. Kalian kunjungi pula itu. Dari mana kau? Dari rumah sih. Siapa? Hah? Kenapa kesana? Kan bahaya kalian berkelahi. Tanya pendeta, kemana Amang, Pak, atau Ibu saya kunjungan. Oh, jadi kamu kunjungan? Iya. Bicarakan. Nanti ke sini. Baru bilang bahwa itu harus dibawa ke seremoni. Bahwa mahasiswa si X akan melakukan kunjungan rumah tangga pada hari ini ke sini. Hari ini ke sini. Jadwal. Supaya tertata. Jangan sembarangan. Ketika kamu nanti melaporkan tugasmu kepada mentor, itu sudah diketahui penatua, sintua, majelis. Persoalan yang CP ini kan ketika buat laporan, pendetanya nggak mau tanda tangan. Kapan kau kerjakan? Nggak tahu saya. Karena pembuktiannya nggak ada. Nggak kalian rekam kan? Nggak ada kalian video kan? Kunjungan rumah tangga. Hai guys. Hari ini saya berkunjung rumah tangga ke rumah Bapak Polan, Poltak misalnya kan. Mau bicara sama Ibu Poltak. Kan? Nggak ada kan? Nggak berani kalian buat itu kan. Yang kalian wawancarai pun kayak takutan. Kenapa? Video kan. Jangan.
Nggak ada bukti kan? Ya paling-paling kalau kalian pun rekam itu kan di handphone kalian bisa rekam. Tapi kalau video, silakan dulu Bu. Saya atur dulu video kita. Ketakutan lah. Jangan jawab formal. Siapa nama ibu? Nama saya. Formal itu. Enggak keluar kesannya. Takut dia didengar orang, ditonton orang. Tak mungkin. Jadi harus dibahas di majelis. Punya rencana. Kecuali ada kunjungan yang tak terencana. Tiba-tiba ada meninggal. Tiba-tiba ada sakit di rumah sakit. Itu kan tak terencana. Enggak ada orang berencana mati. Saya mati tanggal sekian. Siap pendeta ya kan. Enggak ada itu. Itu tak terencana. Dibicarakan di majelis. Nah, kalau kalian nanti pendeta atau selama CP ini berapa kali kunjungan perlu? Jangan sering. Sering satu rumah kita kunjungi itu bisa beban. Nanti telepon. Halo Pak, ya mau datang ke rumah ya? Ah, datang lagi. Keluar lagi kopi. Keluar lagi goreng kan. Berapa kali? Masa 3 kali seminggu? Ya habislah gulanya. Kecuali dia tukang warung kan. Kalau hidup di desa misalnya, datang pendeta nggak ada temannya kopi itu datang ke depan kan. Kopi berani namanya. Berani datang tanpa teman. Kan kopi berani itu. Silakan minum Pak Pendeta. Katanya, ya. Tapi kopinya aja. Nggak ada temannya. Namanya kopi berani ya Pak. Kopinya berani tanpa teman. Kalau di kota kan kopi malu. Ada roti mendampingi. Ada goreng pisang. Itu namanya kopi malu. Nah itu. Tapi kalau 3 hari datang ke satu rumah. Yang punya rumah pun banyak pekerjaan kan. Mau ke ladang. Mau ke sawah. Atau mau ke warung. Atau mau ke kebun dan sebagainya. Jangan. Jadwal aja 1 kali. Dan kalian targetkan selama 3 bulan itu pun jangan sampai 30 kali. Berarti 1 hari 1. Wah, takut juga pendeta. Ini kawan ini mau CP atau apa ini? Mengumpulkan koleksi. Yang wajar. Selama 3 bulan ya mungkin 5 kali maksimal lah ya. 5 kali. Karena 3 bulan itu nggak terasa. 5 kali 4 kan 3 kali 4, 12 minggu. Nggak terasa itu. Minggu pertama udah selesai. Baru masuk udah 1 minggu. Udah 2 minggu. Belum apa-apa udah habis 1 bulan. Jadi harus segera sebelum berangkat nanti buat time schedule-mu kalau mau mengunjungi rumah tangga. Kalau kalian pilih nanti ini sebagai pilihan kalian. Harus menurut rencana. Oke, ini kunjungan merupakan suatu pertemuan. Pertemuan itu artinya antara 2 belah pihak. Kalianlah pihak pertama dan keluarga itu pihak kedua. Dan kalian datang mau mendekati mereka sedekat mungkin. Mau duduk di samping mereka seakrab mungkin, mau menemukan hati mereka. Itu pertemuan. Jadi jangan habiskan berjam-jam tapi tidak terjadi chemistry. Tidak dekat. Tidak menangkap isi hati. Tidak bisa kita memberikan keruk mata di dahi dan para kresetan. Harus masuk ke 3 hal ini. Di menit keberapa mulai, nanti cara masuk berbicara kita akan lihat di bawah. Intinya pembicaraan itu harus berhasil. Jangan pulang sia-sia. Jadi pertemuan itu harus berhasil. Jangan nanti setelah datang ke rumah itu, mulai dari awal sampai akhir dia aja yang bicara. Habis 3 jam, yo. Minum mamang minum. Ya, Minum mamang minum. Makanlah kita makan. Lagi, ya. Gak masuk dia.
Karena kalian nggak punya keahlian menyela, di mana masuknya ngobrol. Harus kita pelajari kapan masuk. Jangan dia terus menguasai. Atau sebaliknya, mulai datang kalian yang ngobrol. Ini cuma ini. Kapan saya beri informasi ya? Pak, ini kawan ini ngocor terus. Enggak pernah kesempatan ditanya dia, bagaimana keadaanmu? Enggak pernah. Dia sih, aku mahasiswa STT Pak. Di STT itu begini-begini para dosen. Mahasiswa begini. Dia ceritakan kampus ini panjang lebar. Kawan itu udah cuma itu. Ini curhat atau apa ini? Iya kan? Diceritakan pula kalau Pak RH itu begini, itu pendidikan KPI. Wah, hancurlah. Ya, jadi keberhasilan pembicaraan, tadi saya katakan kunjungan rumah tangga itu harus berhasil. Bagaimana supaya pertemuan itu berhasil? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan supaya pembicaraan itu berhasil antara kedua belah pihak itu. Yang pertama itu waktu, yang kedua tempat, yang ketiga cara duduk, dan yang keempat suasana. Waktunya kapan? Jadi makanya tadi harus diatur waktu. Jangan ketika mereka di sawah sedang asik mencangkul, kau datang. Gak mau mereka dekat dengan kita karena mereka kotor kan, tidak layak. Pas mereka di sawah, hei abang, apa kabar? Kita ngobrol dulu. Gimana? Punya otak apa sih? Nggak mungkin lah dia mau ngobrol dengan kita. Dia punya waktu. Mungkin setelah pulang dari sawah, dari ladang, jam 7 atau jam 8 malam supaya jangan beban. Nanti kalau kita buat jam 6 berarti makan dulu kan. Beban itu. Tapi buat jam 8 berarti kita sudah makan. Dia hanya keluarkan kopi berani saja. Yang hangat supaya lama. Kalau kopi dingin langsung diminum habis. Gak ada temannya ngobrol kan. Itu. Lalu lama kunjungan jangan lama-lama. 1 jam cukup. Bukan soal lamanya yang menentukan, tapi soal kualitasnya yang menentukan. 1 jam itu sudah lama loh. Apalagi baru bagi kalian yang baru pemula. Kalau bagi pendeta yang sudah senior sih 1 jam itu sedikit. Tapi bagi kalian mungkin memulai aja pun udah kita kitri. Apa bisa mengulang gitu berpikir lama dia untuk mulai pembicaraan atau melanjutkan pembicaraan. Kemudian jangan pernah terburu-buru. Kalau mau membuat kunjungan jangan terburu-buru. Amang nanti sore ya, saya ke rumah ya. Di rumah ada, nanti sore kan. Kawan itu masih ada kegiatan yang lain sore kan. Ditolak salah, diterima salah. Jadi gimana? Ya terburu-buru, nggak bagus. Jangan pas jumpa, nanti amangnya saya ke rumah ya. Jangan. Tanya dengan baik. Amang, ibu, nanti saya ingin ke rumah. Ngapain? Ya ngobrol-ngobrol dong. Aku kan mahasiswa. Belajar ngobrol dengan Nandi. Supaya nanti kalau pendeta saya bisa ngobrol dengan jemaat. Kalau gitu kan dia tertarik. Oh iya, berarti aku jadi dosennya. Kan kira-kira gitu. Oh iya. Datanglah ke rumah. Kapan? Mulailah. Range awal. Jadi ngomongnya menyampaikan dengan baik. Itu yang pertama waktu. Kedua tempat. Jadi tempat itu harus ke rumah tadi. Dan tempat itu harus tenang dan menyenangkan. Bukan saya katakan rumahnya harus bagus. Rumahnya mungkin nanti lantai papan atau lantai tanah. Atau mungkin di situ tidak ada kursi, hanya tikar. Jangan gini rumah ini. Enggak ada bangku ya. Iya. Jangan gitu, tertolak nanti kalian. Kok dindingnya berlubang? Ya kan. Jangan. Tersinggung nanti. Jangan nilai itu. Karena kalian bukan menilai rumah itu. Tapi hendak ngobrol.
Suasananya nanti ada. Jadi tempat itu harus menyenangkan. Kalaupun ditikar, walaupun semua yang di situ tidak seperti yang kita harapkan, buat hatimu menyenangkan. Wajahmu ceria, gembira. Jangan kalian ambil pula tisu. Jangan. Kalaupun kurang higienis, tahanlah. Ya Tuhan tolong nanti kau enggak sakit. Virus-virus pun enggak masuk ke tubuhmu. Apa-apa. Buat menyenangkan. Bagaimana amang rumah kami? Oh bagus gitu. Menurut dia udah bagus. Walau menurut kau belum bagus. Jangan pakai perspektifmu soal tempat. Lihatlah mereka yang bertahun-tahun tinggal di situ. Menyenangkan mereka. Senang mereka tinggal di situ. Dan nyenyak tidurnya. Gitu ya. Jadi nanti jangan nilai. Di sini Inang kamar mandinya di mana? Kok nggak ada kamar mandinya di rumah ini? Ya tahanlah. Kalau nggak ada tahan. Atau pergi ke sana. Ke belakang sana. Kan gitu. Semua ada WC, kamar mandi di rumah kan. Mereka mungkin ke pancuran. Jangan tanya, kalau malam-malam kalian kamar mandi kemana? Jangan tanya itu. Itu penghinaan. Maklumlah kalian di situ. Masuklah kalian ke kehidupan mereka. Itu namanya simpati dan empati. Lalu cara duduk. Cara duduk itu harus bertatapan, bertatap muka. Kalau ngobrol itu harus lihat muka, lihat wajahnya, rambutnya, alisnya, mulutnya, bibirnya, lihat. Jangan nanti gini, bagaimana? Memang begitulah hamba Tuhan. Dari situ orang. Apa tadi Pak? Iya begitu. Apa tadi? Gesek lagi dia, gesek gini. Ya nggak nyampe. Pesan itu biar nyampe itu harus tatap muka. Lalu kalau ngobrol, nanti kalian punya HP ya. Kalau sudah ngobrol, sudah duduk, jangan pegang MP. Kalau boleh mati. Nanti jadi tunggu omongnya. Kalau kalian itu berbicara, jangan angkat. Kalau datang WA, jangan buka sampai selesai berbicara. Hindari. Jadi, sebentar saya buka WA, ada WA teman ini. Ini sana ini, kali ceritakan lagi yang WA ini. Ini mengenai apa? Banyak kali ceritanya ini. Ayo, jangan. Hentikan. Kemudian kalau kalian mau foto, tanya. Bolehkah, Mang, Mbak, Bu, saya ambil foto dokumentasi. Janganlah aku jelek, jangan paksa. Apa-apa, kok nggak apa-apa. Dia nggak mau kalian paksa lagi. Tidak semua orang suka foto. Kalau kalian memang suka kan gitu. Karena mereka enggak. Karena mereka tidak punya Instagram, tidak punya TikTok kan, tidak punya Facebook. Kalaupun ada ya 1-2 orang. Karena enggak punya waktu mereka main Facebook kan. Itu cara duduk itu tatap muka. Jadi tempat duduk harus kira-kira sama tinggi. Jangan kau nanti duduk tinggi, dia duduk rendah. Jadi seperti anak sekolah minggu, ya dek ya. Atau kau di bawah, dia di atas. Ya. Harus sama. Kalau di lantai, lantai. Kalau di kursi, di kursi. Jangan satu di kursi, satu di lantai. Kayak ngajar apa? Satu gini ya. Kalau banyak, susunlah bentuk lingkaran. Supaya lebih jarang buka. Ya, makanya pandangan harus leluasa sehingga bisa saling melihat. Nah, suasana. Ini penting. Kalau misalnya rumah itu penuh dengan peliharaan. Ada guk-guk kan? Ada ngeong-ngeong. Ada ayam. Ya usahakanlah dulu guguknya diikat kan. Nanti bagaimana Amang? Astagfirullahaladzim.
Angkini juga. Ngobrol-ngobrol datang. Kalau kalian pencinta kucing sih nggak apa-apa. Tapi cowok yang ada di kucing, his. Banyak orang nggak suka kucing. Ya, ada yang takut kucing. Atau takut bukan kalau makannya mau. Tapi kalau datang langsung. Jadi pastikan suasananya nyaman. Tidak diganggu itu semua. Supaya jangan pas ngobrol, terganggu. Dan mereka tersinggung. Karena mereka sudah terbiasa. Udah terbiasa dicium buku, dicium kucing, dicium apa. Udah terbiasa. Karena dia pelihara mereka. Kalian nggak terbiasa. Apalagi dari kota kan. Ih, najis gitu kan. Kalau saya orang kampung, luar biasa. Datang lipan ular, enggak masalah. Itu terbiasa kita lihat itu. Datang lipas ini. Teriaknya bukan lebih kencang daripada melihat setan kan. Setan aja dilihat tidak seperti itu. Ya, kecoa ini. Padahal kecoa lah binatang terbersih di dunia. Kalau kalian tahu, kecoa lah binatang terbersih di dunia. Tapi kalian jijik melihat. Dan kecoa lah yang paling lama bertahan hidup. Coba matikan. Masih hidup. Kecoa. Ya, tapi kalian langsung apa namanya? Karena waktu anak-anak sudah dicekok ke kalian, kecoa itu jijik. Padahal itu bersih. Ya, lebih bersih mungkin dari kalian. Oke ya, nanti materi ini saya kirim sama kalian. Nggak usah dicatat, capek kirim cepat. Nah sekarang kita persiapan kunjungan rumah tangga. Nah mengenai persiapan, yang perlu kalian siapkan yang adakah soal-soal tertentu dalam keluarga yang dikunjungi. Jadi kalian harus tahu dulu keluarga itu, persoalannya apa. Mungkin kalian dengar informasi dari pendeta, dari penatua, atau dari orang-orang lain. Sehingga ketika kalian bicara, kalian sudah masuk ke dalam. Jangan nanti kalian masuk berbicara, oh aku nggak tahu tuh. Oh iya nggak tahu aku. Bahkan yang ini datang ke sini aku nggak tahu semua ya. Jadi harus kalian tahu. Baru setelah itulah kalian mulai menyusun nanti pembicaraan. Kemudian nanti di tempat itu kalau banyak tentukanlah siapa yang berdoa, siapa yang membaca teks firman. Kalau kalian ada 3 orang misalnya. Tapi kalau sendiri ya semualah kalian yang berdoa, yang baca teks dan menutup. Dan di ayat Alkitabnya lihat apakah sifatnya hiburan, nasihat, pengajaran atau tadi pimpinan. Lihat. Maka dari rumah sudah kalian cari ayat Alkitab yang berkaitan dengan kunjungan itu. Nah, perlu juga sebelum mulai pembicaraan, tanya data-data. Siapa nama bapak itu, nama istrinya, nama anaknya, berapa anaknya, tinggal di mana, sekolah di mana, pekerjaannya di mana. Pokoknya tahulah tentang data mereka. Beda nanti kalau berdoa tanpa data. Hasilnya beda. Kalau kalian berdoa begini, ya Bapak, berkatilah Bapak dan Ibu dan anak-anak di rumah ini supaya mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Bapak, nanti pulang disiapkannya 50.000. Memang dia sudah siapkan 50.000. Itu doa normatif umum. Tapi kalau ya Bapak, kami membawa Bapak Poltak Nabi 70 ini dan Ibu Herlina Sihombing ini beserta anaknya John Peter kan Leopard dan burungnya di Afrika Selatan Guthrie Donald Guthrie gitu. Dan cucunya Golda Seamermar pulang sudah 50.000 kian ditambahi 100. Hasilnya beda.
Ya, hasilnya beda. Doa tanpa nama 50.000. Tapi doa sibuk nama 150.000. Beda itu. Makanya usahakan kalau berdoa di sebuah jemaat, jangan doa umum. Makanya sebelum masuk pertanyaan atau PJJ, cepatlah ke sana. Oh, ini foto siapa? Oh, itu anakku yang paling besar. Siapa namanya? Oh, catat. Kan. Istrinya baru apa? Tinggal di mana? Anaknya di mana? Semua itu. Padahal bayi data kita. Catat. Anak paling bagus di mana? Di sana. Wah, hebat ya. Ini ya semua. Sebelum datang jemaat ini, tanya semua. Pas nanti kalian berdua menutup, sibuklah semua. Sudah disiapkan kian 50.000 untuk kalian. Pergi ke kamar lagi, tambah. Tapi kalau doa umum tadi, Bapak Ibu berkatilah, Tuhan berkatilah Bapak Ibu di rumah ini dan anak-anaknya. Amin. Yang tadi, yang 50.000 itu. Normatif. Baik apa? Tanya kesehatannya, penyakitnya, lalu dan sebagainya. Tanyalah data-data. Itu yang harus kalian perlu. Makanya bawa catatan. Tapi jangan nanti, siapa namanya ini? Si Poltak. Jangan kelihatan gitu. Simpan dulu hatimu. Ini. Pelan-pelan nanti daripada lupa kan. Jangan tanya lagi. Yang kedua tanya lagi. Ini siapa? Ini. Kan dia pasti bergas-gas gini kan. Tanya lagi. Jalan-jalan gini kan. Itu cara. Pakai teknik lah. Seolah-olah kalian detektif. Menanyakan data. Kemudian persiapan praktis. Kalau malam kalian nanti berkunjungan, bawalah senter. Dulu Petromax. Artinya pelita. Daripada nanti kalian kunjungan sampai di rumah itu. Gila, kalian datang ke rumah ini. Banyak becek. Bapak. Ya, datang yang punya rumah. Kenapa datang? Jangan pakai alasan. Atau gini orang kalau itu kan, gue belok sampai di rumah itu, hebat kali rumah kali, banyak kali belokannya, nggak ada tanda-tandanya, belok kiri belok kanan. Dia pikir ini kawan ini petugas jalan atau petugas di departemen perhubungan kan? Atau sampai di rumah itu, wah masih banyak tanah 2 kosong, berapa 1 meter di sini tanah ini? Wah ini kawan ini makelar tanah ya. Jadi jangan salah kaprah ketika kunjungan. Atau nanti ke rumah sakit. Ke rumah sakit kan, bukan ditanya yang sakit ini. Berapa 1 malam ini sini kan? Emangnya kalian mau bayar? Atau pergilah ke kamar mandi rumah sakit ini. Ini jorok kali, bau kali. Di mana rumah sakit ini? Begini. Kalian jadi penilai rumah sakit. Jangan. Ini persiapan praktis ya. Jadi ada alat-alat yang kita butuhkan. Dan jangan lupa bawa Alkitab. Di jemaat kita memang belum terbiasa pakai Alkitab elektronik ya. Mereka lebih sure kalau dibawa Alkitab. Masih lebih sure. Mungkin nanti pada generasi kalian tidak sure lagi pakai Alkitab hard copy, pakainya juga apa-apa. Yang penting kan isinya. Tapi kalau di jemaat kampung-kampung masih sure bawa Alkitab. Nah baru pokok-pokok pembicaraan. Ada banyak pokok yang kalian bisa bangun. Yang pertama bisa keluarga dan keadaannya, nanti asal-usulnya dan sebagainya. Kemudian keluarga dan membaca Alkitab, ini topik yang kalian bahas. Dan ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Lalu keluarga dan berdoa, ada topik-topik pertanyaan di sini. Ini sudah saya siapkan, nanti boleh kalian baca. Keluarga dan kebaktian hari Minggu. Kalau ini topiknya nanti ada pertanyaan-pertanyaan di sini, boleh kalian sampaikan. Keluarga dan majelis gereja, atau keluarga dan jemaat, banyak sekali. Keluarga dan pendidikan anak, keluarga dan kehidupan sehari-hari, keluarga dan adat istiadat, dan sebagainya. Ini ada topik-topik yang kalian boleh pilih. Makanya tadi tanyalah pendeta, apa sebenarnya pergumulan keluarga ini. Kalau ini suaminya ini jarang ke gereja, berarti keluarga dan gereja tadi, beribadah. Kan? Apa namanya, keluarga dan gereja, ini kebaktian hari ini. Inilah topik yang kalian bahas. Kalau nanti misalnya anak-anaknya bandel, berarti keluarga dan anak-anak.
Pilihlah nanti mana yang akan kalian bincangkan. Jangan semua. Karena waktunya tadi 1 jam. Jadi fokuslah pada satu topik, tapi bahas. Lalu pada saat berbicara, masuklah ke rukma, masuklah di dahe, masuklah parakles. Nah itu, baru nanti kesimpulan, maksudnya itu kesimpulan dari setelah kunjungan rumah tangga itu harus kalian buat kesimpulan, catatan. Apakah di follow up atau dengan pertemuan sekali sudah closing atau butuh lagi pertemuan lanjut. Itu kesimpulan. Supaya nanti pendeta menindaklanjuti kunjungan kalian. Memang pendeta, kami waktu berbincang itu tampaknya masih bergumul berat benar. Perlu sekali lagi. Oh silakan. Ah, itu dijawab. Atau nanti kalian sudah pulang dari sana. Nanti pendeta yang follow up. Nah itu. Jadi sekarang kita bagaimana cara membuka pembicaraan. Ini penting sehingga kita tidak salah membuka pembicaraan. Lalu ketika kita sudah masuk ke rumah, jangan langsung bicara soal topik yang tadi. Misalnya keluarga dan ibadah hari Minggu. Setelah dulu, baiklah pertemuan kita mulai. Topik kita ibadah tentang hari Minggu. 1. Suami tidak datang ke gereja. 2. Ya tegang itu. Jangan seolah-olah kita sedang sidang skripsi, sidang makalah. Bukan. Mulailah dari kata-kata yang umum. Apakah semua baik? Apakah sehat-sehat? Bagaimana keadaan bapak, ibu, anak-anak? Cari perbincangan yang yang santai, tapi nanti akhirnya merujuk pada materi kita. Kita sudah tahu materi kita. Kuasai materi itu. Jangan lagi nanti pertanyaan saya Pak yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Jangan. Itu sudah disinimu. Sudah kau hafal. Walaupun nanti jejak. Padahal yang pertama ini kian jadi ini. Jangan kau grogi. Enggak apa-apa. Kalaupun jejak pertanyaannya lupa kau yang harusnya ini pertama jadi ini terakhir. Enggak apa-apa. Itu kan perbincangan. Padahal kau bertanya siapa nama bapak, ternyata siapa nama cucunya. Sudah salah aku. Padahal bapak yang pertama. Jangan langsung gitu, gak apa-apa. Balik lagi ke atas. Nah, jadi tetap aja tenang, santai. Seolah-olah kita berbicara dengan orang tua kita. Dengan bapak ibu kita. Nah, baru setelah itu nanti mulailah bicara tentang hal-hal yang rohani. Jadi mulailah dari hal-hal yang jasmani. Yang lahiriah. Bertanya tentang dirinya. Lalu setelah itu nanti mulailah berbicara soal hal-hal rohani. Nanti dia akan bicara itu, dia pun sudah tahu ya arti pembicaraan itu kan. Dia sendiri nanti yang membuka pembicaraan tentang hal-hal rohani. Nah itulah kalian mulailah pelan-pelan. Jangan seolah-olah kalian menggurui. Dalam perbincangan jangan menggurui. Tapi kalian menjadi sahabat diskusi. Sahabat terbuka bagi mereka. Nah, jadi kalau urutan-urutannya nanti ialah mulailah dengan doa awal. Doa awal, kemudian setelah itu isi pembacaan Alkitab. Ya, saya sedang bekerja, mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Ya, saya sedang kerja, Bu. Maaf ya. Oh, baik. Nanti coba dipublikasi. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Yo, siap. Nah, itu dimulai dengan pembacaan Alkitab. Kalau sudah selesai tadi, baru dari pembacaan ke pembicaraan. Ada memang orang bertemu langsung berdoa, baca Alkitab, lalu berbicara. Tapi terlampau formal. Tapi mulailah kalaupun mau dibuka dengan doa, baru bicara dari hati ke hati. Mulai dari kehidupan jasmani dan rohani. Baru selalu kuncilah kunjungan dengan doa. Tak usah bernyanyi. Tak usah. Nah, banyak orang tidak bisa bernyanyi.
Tapi kalau berdoa pasti bisa. Kuncinya dengan doa. Doakanlah seperti tadi. Semua keluarga itu kan data-data sudah kalian dapat. Nah, kapankah kita harus mulai berbicara? Nah, kita mulai berbicara ketika mereka sudah menyampaikan keluh kesah. Jangan nanti ketika dia berbicara langsung kalian potong. Jangan potong pembicaraan. Biar dulu dia menyampaikan semua yang ada dalam hatinya, dalam unek-uneknya. Lalu dia nanti akan kelihatan itu. Dia sudah selesai menyampaikan isi hati. Mulailah dari situ berbicara. Dan hindari jangan kita terlampau diam, terlampau banyak. Sehingga nanti, oh itu ya. Oh itu ya. Jadi itu ada kerja kita nanti. Tapi setelah dia sudah mulai turun, nanti ada nadanya turun itu, nah mulailah masuk pelan. Jangan selak perbincangan, jangan potong perbincangan. Bersikaplah seakan-akan belum mengenal anggota. Walaupun tadi sudah kalian tanya, atau kalian sudah tanya pendeta, sudah tanya teman-temannya, oh gitu. Tapi nanti kalian sudah mulai memberi masukan, karena kalian sudah kenal, sudah tahu sedikit soal informasi mereka, lalu ditambah dari mereka. Mengapa seolah-olah kita tidak mengenal, padahal kita sudah kenal tadi, supaya dia lebih membuka diri dengan informasi. Jangan, oh sudah saya tahu itu. Hingga dia tidak mau kasih tahu. Oh sudah saya tahu itu. Jangan. Kalau sudah kita tahu, ngapain tanya? Biarkan aja, oh gitu ya. Gitu ya. Nah, dia terus keluarkan nanti isi itu. Dengarlah kepada orang. Ya, dengar dia, banyak mendengar. Baru kita berbicara. Jangan setelah pembicaraannya. Jangan berbicara terlalu rohani. Cara kita, ya seperti firman Tuhan berkata. Jangan. Dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembala. Tua sebelum tua itu. Ya sampaikanlah dengan santun. Iya kan? Dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Tuhanlah gembalaku, gitu kan? Oh, jadi bodoh dia tuh. Saudara-saudara, enggak usah. Ya. Nah, gunakanlah Alkitab secara hati-hati. Jangan comok sana, comok sini. Kalau mau satu ayat dijelaskan, jelaskan dengan baik. Jangan nanti misalnya supaya keluarga itu terhibur, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Memberkati Bapak Ibu. Yakinlah. Minggu depan Tuhan memberkatimu. Oh jangan. Minggu depannya masih di situ kalian kan. Datang dia. Pak Pendeta, enggak diberkati aku. Ditendang kalian. Jangan berpura-pura seperti Tuhan menjanjikan berkat sama mereka. Itu kan yang dilakukan oleh harismatik seperti itu. Langsung mengumbar berkat bagi orang. Berjumpa, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kan? Kalau kita nggak pernah mengatakan gitu kan, Tuhan berkati. Ya kita sudah tahu Tuhan memberkati, sampai syukur Tuhan sudah memberkati kita. Tapi berjumpa, haleluya, Tuhan berkati. Haleluya, Tuhan berkati. Semua Tuhan berkati. Nah, kalau kolektanya 5.000, berjuanglah. Katanya kan, kalau sudah 50.000, puji Tuhan. Kalau 100.000, haleluya. Kalau 5.000, berjuanglah dengan iman. Katanya kan, jangan begitu. Jadi jangan nanti ketika kalian selesai mengevaluasi kesimpulan kalian bahwa keluarga ini bla 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 bla, keluarga ini bla 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 bla, kalau keluarga sana beli, jangan. Jangan dinilai dari apa yang kalian terima dari mereka. Tapi lakukanlah yang terbaik kepada mereka. Ayat Alkitab jangan salah. Misalnya tadi saya katakan kalau penghiburan, ayat Alkitab penghiburan. Kalau pengajaran. Kalau nasihat. Jadi jangan salah. Nah ini juga hindari ini. Jangan sering berujar. Saya sendiri juga, aku juga. Cerita misalnya, kami ini susah sekali lo dapat di sini beras karena paceklik. Saya juga.
Jadi di sini anak-anak kami itu bandel sekali. Saya juga. Jangan. Jangan saya juga. Jangan hindari itu ya. Jangan berkata seperti itu. Baru evaluasi. Oke, ini sudah. Baru nanti checklist bagaimana kalian melakukan apa. Ini hanya nanti laporan, nanti boleh kalian baca. Oke, ini hanya pengantar saja. Yang sebenarnya pengantarnya sudah lama ya, sudah 1 jam. Ini kita bahas sampai jam berapa? 12. Oke, masih ada setengah jam lagi. Oke, saya buka ruang diskusi dari kita untuk membicarakan tentang poin kunjungan rumah tangga. Siapa yang hendak bertanya? Silakan. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya lagi setelah melakukan kunjungan itu kalian percaya itu ketika dia melakukan itu usia perbedaan silakan pergi dari saya Pak jika saya pada kembali jujur saya mental saya langsung jadi saya nggak bisa lagi kata apa lagi yang jadi pertanyaan saya Pak ketika ada penundangan itu kita sebagai pelaku PRT itu apa yang kita lakukan? Oke, jadi kalau kita ditolak atau tertolak ketika kita datang, makanya tadi saya katakan waktu kita membuat perjanjian harus dengan cara yang sopan, baik, dan ramah. Kalau sudah kita berjanji dengan baik, sopan, dan ramah, saya yakin tidak ditolak. Biasanya yang ditolak itu ialah ketika kita berjanji tiba-tiba atau tidak sama sekali membuat perjanjian. Sehingga ketika kita tiba di rumahnya, dia pasti tolak. Mengapa? Karena dia sudah punya pekerjaan lain, tugas lain. Bukan dia tidak mau kita datang, tapi waktunya tidak tepat. Nah, bagaimana caranya kalau sudah ditolak? Nah, jangan kecil hati. Nah, kita itu bukan jiwa penakluk, bukan jiwa pengecut atau pecundang, tapi jiwa pelayan itu harus climber, penakluk. Climber itu pendaki yang tak mengenal lelah. Pendeta itu tidak pecundang. Kita nanti sering tertolak oleh jemaat. Jangan gara-gara tertolak oleh jemaat kita lemah atau tidak mau melakukan kunjungan. Jangan. Kita atur ulang lagi. Misalnya nanti, oh emang nggak bisa, aku mau ada, maaf ya memang tidak bisa ya. Tidak apa-apa. Besok jumpai dia. Tanya, kapan kira-kira Amang? Maaf Amangnya kemarin saya tergesa-gesa terburu-buru akan ke rumah Amang. Oh iyalah datang loh, Amang pun datang tiba-tiba nggak kasih tahu, pasti dia bilang. Nah datanglah nanti hari ini. Nanti kalau datang ini begini, oh, udah santai saya. Kalau sudah santai saya, berarti kan dia sudah ready kan. Dan mungkin yang lain-lain pun ready kan. Mengapa dia tidak mau menerima waktu itu? Waktu itu belum ada orang di rumahnya kan. Belum ada kopi kan itu. Malu dia nanti datang kalian, nggak ada teh manis, nggak ada kopi, nggak ada roti kan, malu dia. Makanya dia tolak. Tapi kan aku sudah ready ya, nanti kapan datanglah. Sudah siap. Berarti sudah ada buah, sudah ada makan siang kan gitu kan. Dia sudah siap. Kalau dia bilang datanglah jam 10 ya, berarti kan sudah mau makan siang gitu kan. Sudah siap, jangan makan lagi dari rumah kan. Sudah pasti dia sediakan makan siang. Contoh itu. Jadi jangan langsung down ketika ditolak. Mungkin cara kita tadi yang tidak tepat, mengatur jadwal perjumpaan dengan dia. Lalu, kalaupun sudah kita arrange dengan baik, lalu tiba-tiba dia punya jadwal, tiba kita mau ke rumahnya, sudah di depan rumahnya, dia bilang, maaf Amangnya, saya tidak bisa hari ini. Jangan down, nggak apa-apa. Baik Amang, kita atur lagi ya pertemuan kita. Gitu. Jadi jangan langsung, kalau kau tidak mau, maka tidak akan jadi. Wah. Lalu dia bilang, emangnya gue pikirin kan. Itu. Jadi gitu ya. Intinya ialah kita ingin menyelamatkan dia. Karena perbincangan itu kan ingin menyelamatkan. Gitu ya.
Oke, tadi siapa dari sini? Dimana dan saya bagaimana jika Bagaimana? Bagaimana jika perempuan ini minta kembali? Nah, ini tadi saya katakan kan ada evaluasi toh. Jadi kalian punya catatan kesimpulan bahwa ternyata keluarga menginginkan ada follow up, kunjungan kembali. Sampaikan lagi kepada pendeta. Pak Pendeta, bahwa keluarga yang kami kunjungi kemarin membutuhkan kunjungan lagi. Oh ya, bagus, itu bagus. Nah, jadwalkan lagi di majelis bahwa ada kunjungan kedua kepada keluarga X. Nah, itu. Ini kenapa? Oh ya, saya ngerti dulu. Oh iya, kalau ini jadi saya sendiri ya. Oke, tadi yang berikut siapa ini? Ya, silakan. PRT itu dilakukan hanya di rumah. Jadi kalau kotanya dilakukan, dia masih terjadi. Jadi dia sampai di rumah, jadi kalau itu bisa. Jadi kalau beberapa bagaimana apakah bisa dilakukan di layar kalian? Nah, saya katakan tadi bahwa seharusnya namanya perkunjungan rumah tangga, berarti harus ke rumah. Nah, kalau misalnya keluarga itu mengatakan, udahlah di ladanglah kita bertemu, itu atas persetujuan kedua belah pihak. Boleh-boleh saja. Jadi jangan nanti katakan, menurut dosen kami harus di rumah tangga, Pak. Tak boleh ladang. Itu kaku. Ya, kaku. Nah, intinya ialah kedua belah pihak punya kesepakatan. Kita dan dia. Mungkin di ladang lebih banyak informasi yang akan dia sampaikan. Dengan santai di ladang, sambil minum kopi, makan ubi goreng, itu lebih enak. Karena atau direbus atau pisang yang baru matang, itu lebih enak daripada di rumah. Tidak apa-apa. Tapi harus kesepakatan. Jadi daripada nanti tiba-tiba tadi, saya katakan tadi, datang kau misalnya ke ladangnya, halo Pak, aku datang, ngobrol dulu kita. Jangan gitu. Dia pasti nggak siap. Karena dia kan tidak berpakaian yang layak untuk bertemu dengan kalian. Tapi kalau sudah sepakat di ladang, berarti kita menerima pakaian dia, kan gitu, keberadaan dia, pakaian ladang. Gitu. Kalaupun nanti kalian, kalau ke ladang nanti jangan pula pakaian seperti ini. Kalau pakai jas, sudah siap ke ladang pakai jas kau, nggak usah. Sampai bagaimana Pak, sudah siap kita bicara? Masa gimana ini? Aku pakaian celana pendek kan, pakai baju dinas kan, dinas pertanian kan. Pendeta pakai jubah, pakai apa? Pakai bial, kita lagi. Itu kan bagaikan langit dan bumi. Jangan, kita pun pakaian santai. Pakai kaos oblong, lalu pakai sandal. Janganlah pakai sepatu, sepatu apa namanya? Sepatu yang mewah kan. Gitu ya, disesuaikan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Pada kejadian kedua, pas sudah dilakukan kesalahan perbuatan Ya. Padahal setelah berubah, keluarga ini kan tadi sudah mengetahui bahwasanya hanya ingin berbicara-bicara Pak. Padahal setelah datang ke rumah, keluarga ini biasa Pak di kampung mengupas jagung Pak. Jadi mengupas jagung sampai selesai Pak. Tidak bisa lagi dilakukan pembicaraan. Jadi karena mereka sudah jadi sampai selesai jadi sudah putus Pak. Nah itu makanya tadi harus perlu mengatur suasana dan tempat, gitu kan? Nah kalau misalnya kita melihat mereka sedang kerja, jangan ngobrol, ya nggak mungkin lah
Sambil, bagaimana Pak tadi aman? Ya jadi memang begitulah. Aku udah bilang begitu. Wah, jadi memang begitu. Aku pun tidak setuju itu. Wah, membuang tongkolnya itu, bongkolnya itu kan. Sambil ngobrol. Jangan. Ya, disampaikan memang kita ngobrol. Ambil aja waktu, walaupun di situ tetap, tapi ambil waktu, memang ngobrol, bukan kerja. Kalau ngobrol sambil kerja, pasti nggak fokus. Jadi, Amang, saya mau ngobrol setengah jam aja lah ya. Oh iya, silakan. Gimana kita duduk, Amang? Oh, di sinilah. Jadi, orang itu kerja, kita ngobrol. Jangan kita nanti sampai sore pun kita ikut mobil itu, jagung itu. Tapi kalau sudah selesai ngobrol, ikut bantu-bantu Amangnya, boleh. Jadi perbincangan bukan lagi dalam rangka kunjungan rumah tangga. Itu sudah bagian di luar perbincangan. Walaupun nanti kan ada perbincangan itu lanjut setelah kerja itu, setelah itu nggak apa-apa. Tapi sudah di closing dulu di sana. Begitu ya. Oke. Yang lain ada? Ya, silakan. Nah, disitulah kita yang perlu tadi memberi hikmat ya. Bahwa pastilah sumber yang benar itu dari mereka, bukan dari luar. Kata orang itu kan tidak begitu diterima kebenarannya, maka kita perlu mengklarifikasi kepada mereka. Itulah fungsi itu, kunjungan rumah tangga itu. Bahwa kebenaran itu pastilah dari mereka, karena mereka pelaku. Tapi juga ada pertimbangan dari yang luar tadi. Maka berbijaklah nanti memberi nasihat kepada mereka. Bahwa ada informasi di luar sana, jangan katakan, di luar sana Amang kami dengar bahwa begini ya kalian. Jangan kasih tahu itu. Nanti berdebat, siapa itu? Makanya nanti kan, jadi berkelahi. Tapi kita personifikasikan aja. Bahwa ada keluarga yang pernah kami layani. Jadi jangan dia. Di daerah kami dulu pernah CP di sana atau begini, atau saya dengar dari pendeta saya di sana. Begini keluarga itu. Tadi tidak. Jangan saya. Tapi karena kita personifikasi cerita. Jangan kata orang tentang kalian begini. Pulang juga dari JP, mereka berkelahi. Dari situ kita menambahkan awas pulang JP ini, hantam kapal ya. Jadi jangan, rumah tangga jangan membuat persoalan. Apa yang kita dengar dari orang, baik atau dari pendeta atau dari penatua, ketika kita sudah bertemu dengan orangnya, dia cerita ke kita, maka di situ ada kesempatan kita tadi, apakah menghibur, mengajar, atau ke rumah, menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan mempersandingkan informasi tentang mereka. Gitu ya. Oke, siapa lagi? Ya. Pak, misalnya kan sebelum pertemuan PLT itu pastinya kita harus berkomunikasi terhadap kepala kota atau yang jadi mungkin di saat kita menemukan informasi, biasanya saya tidak melakukan PRT atau melakukan apa tadi kata dia menerima Pak. Nah pada saat datang Pak, pada saat mungkin di saat kita bertanya Pak, kita maksudnya dia tidak mau bahwasanya masalah bongkar. Nah, sama seperti yang tadi kita datang ke media bisa terlangsungkan perbincangan maksudnya kami datang ke sini itu apa gitu. Saya tidak mau masalah saya ini
dibicarakan. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap itu? Apakah pada saat itu juga perbincangan itu selesai atau saya sebagai yang sebagainya seperti membuat cerita yang lain, Pak? Nah, yang kedua, Pak, pastikan mungkin nanti kalau kita CP mungkin di dalam keadaan kita atau dari anak orang tua kita juga. Apakah pada saat kita melakukan PRD, misalnya saya minta teman jadi saya mungkin bersama-sama dengan dia melakukan kunjungan ke jemaat tersebut. Apakah itu dapat dilakukan atau harus secara saya pribadi saja, Pak? Apakah itu proses, apakah itu bahwa adik atau kakak saya itu buat mereka tidak mau sama mereka sama mereka. Oke, yang pertama tadi kalau dia tertutup tidak mau terbuka, jangan paksa. Karena tugas kita ialah bukan hendak membongkar masalah dia. Kita hendak berbincang. Namanya pun berbincang. Tidak mungkin dia baru kenal kita, mau terbuka, saya terbuka mungkin. Dia pasti tetap taruh curiga ke kita. Sebatas perbincangan normatif, dia mungkin masih mau. Tapi kalau sudah berkaitan dengan privasi, mungkin dia akan tutup karena itu tidak hak kita. Jadi jangan, aku ini memang sedang CP, harus amang keluarkan. Enggak boleh. Emangnya siapa kau? Katanya gitu. Kalau memang dia tidak mau, ya saya hargai. Amang tidak mau terbuka, enggak apa-apa. Kita hanya ngobrol. Berbincang yang lain. Nanti dia sendiri yang membuka itu tanpa sadar. Nah, alihkan ke topik lain yang lebih santai. Jangan ungkit ke dia lagi ke situ. Topik lain yang santai yang bisa berkaitan dengan itu. Tapi nanti dia sendiri akan cerita itu. Sebenarnya sih aku memang sudah, tapi ya buka aja lah. Kan apa-apa. Tapi kalau sudah dibuka, jangan sebar ke yang lain. Ingat, dalam kunjungan rumah tangga, kita bukan petugas kantor pos. Setelah kita tahu, kirim ke orang. Aku udah tahu ya, begini ya, kunjungan kemarin begini rupanya. Oh, jangan. Keep, jaga, jangan bocor. Kalau kami di rumah pun sama istri pun tidak saya bocorkan. Rahasia. Perbincangan keluar. Tak boleh. Nah, jadi harus punya integritas. Kalau saya di rumah gitu, sampai Ibu Inang di rumah itu, apa tadi pembicaraan kalian Pak? Saya bilang itu rahasia saya. Tak boleh. Harus kita simpan. Kecuali yang bersangkutan terbuka, mau dia disampaikan ke yang lain. Nah begitu. Yang kedua soal kalau misalnya nanti kalian tinggal di satu rumah, ada anaknya, boleh menemani kalian. Ketika kalian berbincang, usahakan dia jangan ikut. Dia tinggal di luar rumah, atau dia suruh main-main. Dia kan hanya tugasnya mengantar ke tempat itu, dia bisa pulang. Jangan ikut. Nanti nggak tahu dia siapa, nggak tahu kita siapa dia. Tak bocornya kan. Aku bawa sama CP itu, dibilang nanti tulang sama aku begini-begini. Ya gitu loh, Mak. Hancur lah. Iya ya. Jadi berkaitan nanti sama kau juga. Karena yang mengajak dia ke sana kamu. Jadi jangan ikut. Karena tunjuk kunjungan rumah tangga ini ialah personal. Ya, antar pihak. Pihak kita dan pihak. Nah itu, kalau lebih baik sebenarnya ikut pendeta. Supaya pendeta tahu apa yang kita bincang. Tapi kalau pendeta pun tidak ikut, tapi persetujuan dia kita diutus ke sana. Karena ada persoalan di CP ini, dia pergi tadi tidak melalui prosedur tadi ya, pergi lalu setelah pulang dari sana tersebar lagi informasi dan sebagainya, pendeta hancur. Kalian pulang, pendeta obrak-abrik oleh kunjungan kalian ke jemaat. Karena kalian tadi tekan terpos, mengantar dan mengambil dan mengantar, Pak, disebar-sebar semua. Jangan ya, harus dijaga rahasia. Oke, ada lagi? Sudah semua? Sudah pada paham untuk kunjungan rumah tangga? Oke lah, kalau sudah paham, saya punya harap banyak. Berangkatlah ke CP1. Ini kan CP1 ke gereja masing-masing ya.
maunya di gereja masing-masing jadilah menjadi contoh teladan dengan baik. Karena toh nanti kalian pun akan kembali ke gereja itu. Nah, jadi ini pengalaman kalian di gereja masing-masing. Dimanapun nanti ditempatkan, terima. Jangan banyak menilai di lapangan. Seharusnya kan aku ditempatkan pendeta di sini. Masa aku di situ, di sini, jemaatnya begini-begini. Aku mau tinggal di mana? Masa aku tidur di sini? Masa. Jangan telepon nanti, Mak, Pak, aku di tempat rumahku itu loh, Mak. Banyak nifas. Kalau mau berpikir mewah, jangan jadi pendeta. Ya. Kalau mau berpikir enak, jangan jadi pendeta. Jemaat kita semua tidak semua luxury ya. Enggak. Di desa-desa itu tidak semua fasilitasnya bagus. Di sini mah enggak ada internet, enggak ada jaringan. Jangan. Di sini makanannya ikan teri terus, ikan teri. Syukur masih ada yang mau dimakan. Ya, jadi jangan mengeluh. Tunjukkanlah kita ini pelayan Tuhan yang siap menerima keadaan. Mereka aja yang tinggal di situ tidak mengeluh. Jadi kita pun jangan mengeluh, jangan kalah kita dari mereka. Kalau mereka bisa bertahan hidup di sana, katakan sama dirimu, saya pun bisa hidup di sini. Supaya mereka bisa menerima kita. Tapi kalau cara jalan kita pun kayak jijik kan, gini. Mereka lihat kita pun jijik. Tapi kalau kita terjun bersama mereka, ada gotong royong, kita ikut berbaur dengan mereka. Wah, enak kali CP ini ya. Orangnya supel, ramah, sosialis, bergaul. Nah, itu sudah nilai plus. Tapi kalau sudah CP-nya apa? Wah, sok anak kota ini. Bahasa Indonesianya pun apa namanya? Terbata-bata, bahasa Batak pun nggak bisa katanya. Apalagi kalian nggak bisa bahasa Batak kan? Tidak bisa bahasa Malungu, tidak bisa bahasa Karo. Misalnya, kau kan apa cakap kalian? Nggak ngerti aku. Jangan gitu, pura-pura ngerti aja. Kita pergi ke Karo, kita orang Karo tidak bisa ngerti. Kalau ada orang Karo ngomong, walaupun tidak ngerti, kita usahakan ngerti. Kasihan loh. Jadi belajarlah mengerti. Ya, jadi selamat menjalani tugas yang mulia ini, nikmatilah kebersamaan dengan jemaat. Terakhir, jangan melawan dengan pendeta resmi. Nilaimu di ujung pena mereka. Ya, jangan melawan pendeta resmi. Sekali lagi, jangan melawan pendeta resmi. Turuti nasihat. Pengalaman kami juga begitu. Sampai nanti dibagi dosen CP apa kalian kan? Evaluasi. Persoalannya ialah pendetanya, susah kali aku. Ya, baru mahasiswa udah melawan kepada pendeta. Apalagi udah pendeta. Yang paling ngeri lagi tahun yang lalu, teleponnya saya, Pak, bisanya saya dipindahkan dari sini. Mau pindahkan ke mana? Ke Bandung. Saya bilang saya bukan pengurus. Saya bagi dosen. Saya masa CPK sudah minta ke Bandung, meminta tempat. Saya bilang berhentilah kau dari CP. Kau nggak layak jadi pendeta. Masih CP. Udah minta ke Bandung. Jangan minta gitu nanti. Kalaupun di situ nggak ada kamar mandi, di situ lagi. Kalau makanannya pun tidak enak, katakan enak. Telan pakai air. Biar masuk. Bagaimana enak? Enak. Telan, masak. Itulah enaknya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu ya. Oke lah, kalian mau liburan akhir pekan ya. Habis ini nanti setelah kita berdoa, saya katakan tadi Rafael tinggal bersama saya.
Kalian boleh keluar ya. Oke, baik, silakan siapa yang memimpin nyanyi dan saya akan berdoa nanti. Siapa? Beng Hadat, silakan. Bukan, bernyanyi. Kalau berdoanya saya. Sebelum kita menuju pertemuan kita, mari kami serikat persaudaraan seterusnya ya. Terima kasih Bapak, kami telah mengakhiri pembekalan CP1 berbicara soal perkunjungan rumah tangga. Kiranya apa yang telah kami bincangkan hari ini memperlengkapi mahasiswa untuk bisa melaksanakan CP dengan baik jika mereka memilih perkunjungan rumah tangga dalam observasi mereka. Berkatilah mereka dengan firman-Mu, kekuatan daripada Tuhan, hikmat bijaksana, sehingga mereka memulai dan mengawali dan mengakhiri nanti dengan baik. Berkatilah kedua orang tua mereka yang terus berjuang untuk membetuhi kehidupan mereka sehingga proses CP ini berjalan dengan baik. Berkati gereja-gereja yang mereka layani, hubungan dengan pendeta resort, penatua, sintua, samas, dan orang-orang yang mereka jumpai, Tuhan berkati. Sehingga perjumpaan mereka benar-benar membekali mereka, melihat teologi terapan dan teologi teori yang mereka pelajari selama ini. Berkati mereka dikala tinggal bersama keluarga dimanapun mereka berada. Sehingga keluarga yang memberi tumpangan bagi mereka merasakan sukacita besar. Bahkan berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Berkati persiapan-persiapan sehingga pada akhirnya ketika kampus SIT Abis memberangkatkan mereka menunaikan tugas CP1 ini boleh berjalan dengan baik. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan persiapkan kami untuk menerima berkat-Mu pada ibadah besok di ibadah masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, kiranya Tuhan berkenan mengabulkan, karena kami mohon di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Oke, kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Absennya nanti dikasih ke Pak Liston ya.